Halo sobat, selamat datang di video saya kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simple present dan cara penggunaan. Dan untuk lebih tahu dari penggunaan simple present, terus ikutin videonya. Jadi, simple present itu adalah tense yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum terjadi berulang-ulang, fakta atau kebenaran umum, dan menceritakan suatu hal di masa sekarang. Nah, jadi teman-teman harus perlu tahu untuk tahu bahwa pengertian dari simple present itu seperti ini loh. Jadi biar tidak salah dari cara penggunaannya. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa simple present itu dibagi menjadi kalimat verbal dan non-verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang memiliki kata kerja, sementara non-verbal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Sebelum kita membuat simple sentence, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu cara penggunaan do dan juga does. Do itu digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Does itu digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan kalau untuk subjeknya I, you, they, dan we itu harus ditambah verb 1 kemudian objek. Kemudian untuk yang subjeknya he, she, dan it itu ditambah verb 1 dan ditambah akhiran s, es atau ies dan objek. Nah, kita juga harus perhatikan di sini ada beberapa rumus untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Yang mana kalimat positif itu subjek plus verb 1 atau ditambah s, es, ies dan objek. Kemudian negatif subjek plus do atau does plus not plus verb 1 kemudian objek. Kemudian kalimat tanya do atau does plus subjek plus verb 1 tambah objek. Kita juga perlu memperhatikan dalam penambahan es pada subjek he, she, dan it, yang mana jika kata kerjanya berakhiran dengan o, ch, sh, z, kita harus tambahkan dengan es. Langsung ke contoh kalimat. Kita perhatikan untuk contoh kalimat positif dari verbal. Kalimat positif itu subjek plus verb 1 atau ditambah akhiran s atau yes. Nah, langsung saja. I like music, you like music, they like music, he like music. Kita lihat perbedaan antara they like music sama he like music. They tidak memiliki akhiran s, sementara he memiliki akhiran has pada kata kerjanya. Mengapa? Kata kerja memiliki akhiran karena he verb satunya harus ditambahkan dengan s atau es. Kalau they cukup verb 1. Next, kalimat negatifnya subject plus do atau does plus not plus verb 1 objek. I do not like music, she does not like music, they do not like music, we do not like music. Perhatikan contoh. I do not like music, she does not like music. Kita lihat penggunaan dari do sama does-nya. I itu menggunakan do, she menggunakan does. Kemudian cukup kita tambahkan not. Jadilah kalimat negatif. Kemudian kalimat tanya, do
atau does plus subjek plus verb 1 kemudian objek. Yang mana dalam kalimat tanya kita cukup sederhana saja, kita tinggal meletakkan kata do atau does di awal kalimat. Does he like music? Do you like music? Do they like music? Do we like music? Does, do, he does, do, you. Nah, kira-kira seperti itu dari kalimat verbal. Kemudian kita lanjut ke kalimat non-verbal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Nah, sebelum kita membuat kalimatnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu penggunaan to be dan rumus dari non-verbal. Dan di sini untuk subjeknya I, to be-nya itu am. Kemudian you, they, dan we itu to be-nya menggunakan are. Kemudian he, she, dan it itu to be-nya menggunakan is. Nah, itu penting untuk diketahui agar tidak salah dalam penggunaan to be-nya. Langsung saja kita ke contoh dari kalimat non-verbalnya. Yang pertama itu ada kalimat positif. Kalimat positif itu subject plus to be plus subject. Subject. Perhatikan. I am a teacher. She is a teacher. He is a teacher. We are a teacher. Kita lihat contoh I itu to be-nya am. She to be-nya is. Jadilah kalimat positif, sederhana bukan? Kemudian kalimat negatifnya subject plus to be plus not dengan objek. Sederhana, kita cukup menambahkan kata not setelah to be. I'm not a teacher. It is not a book. They are not a teacher. We are not a teacher. Sederhana, kita cukup menambahkan kata not setelah to be, setelah are juga, setelah setelah is. Cukup tambahkan not. Kemudian untuk kalimat tanyanya, perhatikan rumusnya. To be plus s plus object. Nah, gimana to be-nya? Perhatikan penggunaan to be-nya. Contoh kalimatnya. Is he a teacher? Are you a teacher? Are they a teacher? Is it a book? Kita lihat. To be diletakkan di awal kalimat. Is to be dari he. Are to be dari you. Are to be dari they. Is to be dari it. Sederhana bukan? Nah, kira-kira seperti itu cara penggunaan dari rumus simple present terkhusus dalam kalimat verbal dan non-verbal. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.